Halo Sobat Liuk-Liuk, berjumpa kembali bersama kami MK Bonsai. Dan pada kesempatan kali ini MK Bonsai akan mencoba memprogram bahan bonsai anting putri dengan masih programan yang lama. Dan untuk penampakan awalnya seperti ini sebenarnya udah programan lanjutan ya. Dan untuk programan kali ini kita akan mencoba mengepres dan membuka untuk prakaranya ya, atau menambah pupuk. Dan untuk video selengkapnya silahkan tonton, dan salam satu hobi, sukses untuk kita semua. Oke, kita balik lagi, kita langsung aja kita gas, kita proses bahan bonsai anting putri ini. Dan untuk langkah awal kita cek aja, kita lihat prakarannya, kita kepuk-kepuk supaya nanti kita akan lepas ya si batangnya ini, kita akan copotkan atau lepaskan dari potnya. Dan setelah dicopot seperti ini ya, ini bahan bonsai anting putri ini udah lumayan besar, udah bonggolnya pun udah lumayan. Dan untuk prakarannya cukup lebat ya, dikarenakan udah lama pula ini, masih programan yang dulu sempat 5 bulan terbengkalai. Untuk prakarannya seperti ini, kita memangkas agar supaya nanti prakarannya akan banyak tumbuh sehingga bisa memberi nutrisi yang lebih baik lagi untuk bagian daun, cabang. Nah, saya udah pasang ulang ya, sengaja saya singkat aja videonya. Di pemberian pupuk ini, pupuknya saya nggak menggunakan pupuk kohe ya, karena bahan bonsai anting putri ini cenderung tidak suka pupuk kohe atau kotoran hewan, karena mungkin kotoran hewan cenderung panas ya. Jadi kalau kita memberikannya atau sangat over, nanti si daunnya itu akan kuning-kuning, terkecuali mungkin pemberian pupuk kohenya itu di batas minimal gitu. Lanjut kita seleksi percabangannya, cabang mana yang akan dipotong. Dan di sini ada kawat ya, bekas wiringan programan yang lalu dan udah termakan cabang juga. Jadi kita lepaskan dulu, nanti kita akan wiring ulang sesuai harapan atau sesuai pola untuk kedepannya. Untuk catatan ya, mungkin untuk model atau desain bonsai masing-masing punya imajinasi atau kreasi, tergantung kita masing-masing, sah-sah aja. Karena mungkin kita akan menggunakan bonsai ini bukan untuk kontes, jadi untuk pajangan aja. Jadi untuk pajangan ya suka-suka kita, yang penting kita berkreasi. Kalau udah ada hasil kita mampu, baru nanti kita mempelajari teknik atau dasar-dasar membuat bonsai yang lebih baik. Nah, setelah memberikan media pupuk dan dimasukkan ke pot seperti ini hasilnya ya. Jadi mungkin dari programan kita kali ini ada beberapa tahapan: penggantian media, terus seleksi cabang dan seleksi akar. Di sini kita lihat untuk penampakan awalnya seperti ini. Jadi kita bisa menentukan nih konsepnya bahan bonsai anting putri ini akan dimanakan. Jadi kita harus menentukan pola dulu ya, supaya nantinya akan memudahkan kita untuk programan selanjutnya. Ini ada cabang ke belakang, nanti bisa kita pelihara, tapi ini kayaknya yang di depan ini menusuk mata, jadi
yang kita biarkan yang ke samping, yang depannya kita potong aja. Kalau gini kan masih kelihatan rimbun karena ya nggak terurus aja, nggak terawat. Jadi tujuannya kalau kita menseleksi cabang atau akar, nanti pertumbuhan cabang utama yang maksudnya cabang yang kita harapin itu akan lebih maksimal ya. Dalam artian jadi si nutrisi dari bawah itu nggak nyebar kemana-mana, jadi fokus ke cabang atau batang yang kita kehendaki. Untuk sementara polanya seperti ini. Jadi nanti kita nunggu pertumbuhan si tunas saja ya, sekalian menunggu pertumbuhan batang utama. Nanti kalau sekiranya percabangan dari batang utama itu atau cabang utama itu udah maksimal sesuai dengan batang utama, baru kita akan melakukan pemotongan. Itu mungkin tahap satunya atau proses satunya. Untuk proses kedua ada kalanya kita tanpa memotong si cabang utama. Jadi kita hanya melihat si mata tunas yang bakalan tumbuh. Setelah itu kita menekuk sesuai dari mata tunas tersebut. Ya mungkin pertumbuhan mata tunas kita harus diperhatikan ya, harus berbentuk jijak sehingga nanti bisa bisa kita menjadi acuan untuk membengkokkan si batang atau cabang-cabang tersebut. Kita lanjut ke cabang selanjutnya. Ini di sini ada dua cabang, yang satu buat terusan dan yang satu untuk cabang pertama ya. Kebetulan udah ada ranting-rantingnya, jadi enggak kita potong, kita tekuk aja sesuai konsep yang tadi ya. Jadi kita nggak memotong cabang utama ya. Jadi kita hanya menekuk dan akhirnya nanti udah sampai ujung baru kita akan memotong supaya nggak terlalu jomplang gitu untuk perbedaannya. Jadi untuk kreasi bonsai atau seni bonsai yang saya pahami ya, kita harus ekstra sabar ya. Maksudnya masing-masing tanaman atau masing-masing jenis pohon dia ada perbedaannya satu sama lain, nggak bisa kita samaratakan. Dalam hal pemupukan pun sama. Dalam hal penyiraman pun ya sama gitu. Ada kalanya bahan bonsai yang suka dengan air gitu, boros air. Ada yang nggak mau gitu, ada 2 hari baru disiram. Kayak sancang itu dia nggak terlalu boros air, jadi mungkin 2 hari baru bisa penyiraman. Nah kalau model loa itu sangat boros ya. Jadi kalau udah 1 hari ke 2 harinya nggak disiram atau kekurangan air, dia akan layu daunnya. Layunya itu kalau disiram daunnya itu langsung rontok gitu. Beda sama anting putri sama sancang. Jadi meskipun dia layu, kekurangan air, pas kita siram si daun-daun tersebut atau daun-daun yang layu akan kembali segar. Ini dia untuk pengarahannya udah selesai ya, bisa kita lihat dari tekukan-tekukannya. Itu saya mengikuti dari arah mata tunas ya, tekukan-tekukan itu. Dan untuk cabang utamanya, untuk batang utamanya, jadi kita nggak potong dulu, jadi kita pangkas saja daun-daun yang di atasnya untuk merangsang nanti pertumbuhan tunas. Nanti kalau udah ada pertumbuhan tunas yang sesuai untuk terusan ya, baru kita akan memotong si batang utamanya. Nah seperti ini ya, masih tinggi, jadi saya nggak memotong, cuman ini aja memangkas daun-daun yang atas itu supaya nanti terkesan rimbun. Oke sobat, programan kita kali ini seperti ini ya.
bisa kita lihat dari dekat untuk arahnya masing-masing udah sesuai. Dan terima kasih atas kesetiaan dan perhatiannya. Sukses selalu untuk kita semua dan salam hobi, salam satu hobi, salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.